Saya akan coba untuk menjawab pertanyaan dulu yang tadi berkaitan dengan titik jenuh tadi. Ya, nanti selengkapnya kita akan bahas materi khusus berkaitan dengan teknikal. Titik jenuh tadi ada di atas namanya overbought, yang di bawah namanya oversold. Ini untuk mengetahui kapan titik baliknya, untuk mengetahui kapan reversalnya. Nah, untuk mengetahui ini sebenarnya ada banyak juga ya faktor yang lain, tapi lebih dominan kita nanti menggunakan namanya range terdekat. Apa itu range? Range itu kemampuan ya pergerakan dalam satu periode atau batas kemampuan dia. Kalau saya menggunakan range harian berarti satu hari itu berapa. Kalau kita pedagang bakso misalnya, saya satu hari biasanya jualan bakso 20 kilo daging misalkan. Maka range saya ini adalah 20 kilo rata-rata. Nanti dia akan naik turun, ada kalanya nanti 15, ada kalanya 25, tapi range-nya di angka 20 kilo. Kalau kemampuan harian saya 20 kilo, maka kecil kemungkinan saya dapat sehari itu 100. Saya harus membuat bakso saya itu sebanyak 100 kilo tanpa ada pesanan, tanpa ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin lebih mempengaruhi ya. Contohnya mungkin ada event-event penting. Ya, saya anggap kalau event penting itu di dunia trading adalah news. Sementara di konvensional, event penting itu ada acara-acara tertentu, mungkin ada jelang hari raya, jelang liburan Natal, Tahun Baru, jelang hari-hari besar dan sebagainya. Itu momen. Sehingga pedagang itu kalau ada momen penting dia akan menaikkan tentunya. Bukan 20 tapi bisa 50. Dari mana bisa tahu? Histori. Dari pengalaman tahun sebelumnya, dari bulan sebelumnya dan sebagainya. Yang tentu yang paling menentukan yang terdekat. Tahun kemarin saya untungnya dari pedagang bakso misalnya sehari rata-rata 10 juta. Maka tahun ini kalau melihat dari kondisinya ya, diperhatikan kondisi ekonomi, maka nanti yang penting adalah berita, news. Kalau konvensional melihat kondisi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya misalnya pertumbuhannya baik, dari mana kita bisa melihat? Ya dari hari-hari, dari penjualan hari-hari itulah yang menentukan, yang bisa kita jadikan sebagai dasar berarti ekonomi membaik. Tiap hari itu ada kenaikan. Sementara kalau anjlok itu berarti ekonomi lesu. Itu statistiknya dari situ. Nah, yang terdekat itu adalah yang mempengaruhi. Minggu ini dasar yang kita gunakan adalah hari-hari sebelumnya atau minggu yang kemarin. Hari ini dasar kita adalah hari kemarin dan sebelumnya yang terdekat. Sama dengan pasar begini ya. Pasar begini, ini dasarnya adalah yang terdekat juga. Kalau kita menggunakan time frame H1 misalnya. Saya kasih contoh, saya ambil acak begini. Nah, saya anggap ini hari kemarin, hari berikutnya itu biasanya tidak beda jauh. Ya, hari berikutnya tidak beda jauh dengan range hari sebelumnya. Kita lihat range hari sebelumnya, kita untuk membaca satu hari ke depan itu sampai di mana kemampuan pergerakannya. Kita ukur dulu yang kemarin, ini sekian panjangnya. Dari tertinggi ini ke terendah di sini. Kemudian hari sebelumnya juga hampir sama, 2 hari terakhir hampir sama. Kemudian di sebelumnya 3 hari yang lalu panjang. Kemudian ini juga panjang. Ini lebih pendek, lebih panjang. Jadi dari sekian ini hanya 2 hari ini yang pendek. Sebelumnya panjang. Yang mana kita jadikan sebagai dasar yang terdekat ini dulu. Setelah ini dilewati jauh lebih panjang, baru nanti kita menggunakan range yang lebih besar di sini, lebih panjang di sini. Kalau mungkin sebelumnya ada lebih pendek dan jaraknya tidak terlalu, maka kita bisa menggunakan yang lebih pendek dari sebelumnya. Karena rata-rata yang terdekat ini pendek, hanya satu yang panjang. Satu pertama kita gunakan yang terdekat di hari sebelumnya. Kalau ini dilewati cukup panjang, maka kita bisa menggunakan rata-rata. Ya, kalau ini sekian panjangnya, kemudian ini lebih tinggi, ini lebih pendek, kemudian lebih tinggi, maka saya gunakan ini sebagai rata-rata.
Ini bisa mewakili di sini, bisa mewakili ini, dan di antara ini, ya, di antara ini. Maka nanti kita gunakan yang di sini. Apakah tidak bisa kita menggunakan yang panjang ini? Boleh saja, tidak masalah. Cuma karena ini cuma satu, ya dia hanya ngeflash satu, sementara yang lain tidak terlalu panjang, maka ini kalau di rata-rata nanti akan jadinya lebih pendek seperti ini. Kita coba ukur ke depan, itu kira-kira begitu. Nah, kira-kira dia akan mendekati di sini. Tidak akan beda jauh. Kalau dia terlalu tinggi, maka akan terlalu jauh. Nah, intinya kita cari yang terdekat dulu. Sehingga tidak akan beda jauh ya. Kalaupun lompat, kalaupun dia lebih, tidak akan terlalu signifikan. Baru ketika ini sudah mulai panjang, nah kita gunakan yang di sini. Biasanya pasar itu kalau pendek-pendek nanti akan mulai panjang dan akan kembali posisi yang panjang. Kita ukur berikutnya begini. Kira-kira akan mendekati di sini. Jadi ngukurnya bagaimana? Begini. Kalau dia bergerak awalnya turun, maka kira-kira kalau turun, ini dari ujung tinggi ke rendah. Kira-kira kalau turun sampai di sini. Kalau dia naik dari yang terendah, kira-kira sampai di sini. Nanti seiring perkembangan kita lihat apakah ada yang lebih rendah lagi. Nah, ini kan lebih rendah. Sudah terhenti sampai di bawah di sini, low-nya. Kemudian mulai naik, maka yang kita jadikan dasar yang low-nya di sini. Ketika naik, dia akan mendekati sumbunya di sini. Nah, akan mendekati sumbunya. Ketika dia tidak mampu dan balik turun, maka cara menghitung di bawah itu sampai di sini. Tertingginya. Ini tertinggi kita ukur. Kemungkinan nanti dia akan bergerak turun mendekati sini. Mendekati di situ akan terhenti. Nah, ini fungsinya untuk apa? Biar kita tidak terlalu terjebak dengan pergerakan ini. Sel kuat, selnya kuat, ini kan panjang. Karena kita melihat dari candle ini, kita masuk sel. Kita tidak memahami ini titik jenuh yang terdekatnya. Sehingga begitu sel masuk naik, ya kita bisa panik ketika dia koreksi naik. Tujuannya adalah untuk mengetahui titik balik, untuk mengetahui titik jenuh itu biar kita tidak masuk sell ketika harga itu murah, buy ketika harga itu tinggi. Sehingga kalau harga itu tahu di puncak ini titik jenuhnya, tidak mengambil posisi buy, ya harusnya justru malah mengambil sell di situ. Ini contohnya ya. Nanti berikutnya juga demikian. Berikutnya nanti dasarnya kita gunakan yang dekat ini dulu, yang terdekat ini dulu. Nah, ini kira-kira ya segini dulu. Ketika naik, kira-kira segini. Jadi kalau misalkan tidak sampai di sana ternyata memantul, ya bisa saja karena faktornya ada nanti resisten, ada nanti namanya support di sini. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kenapa dia selalu menyentuh area support ketika di bawah? Di atas ketika menyentuh resisten, kenapa dia berbalik? Karena pasar itu akan selalu kembali ke histori sebelumnya. Harga akan selalu kembali menyentuh harga sebelumnya. Ketika naik pun sama, nanti akan menyentuh posisi harga di sini. Ketika turun dia akan menyentuh harga di sini. Oke. Ketika turun dia akan menyentuh harga di sini. Nah, kembali ke sini lagi. Nah, nanti kita akan bahas lanjut. Ini berkaitan dengan teknikal. Kita nanti harus bisa membaca candle, harus bisa membaca karakter candle, harus bisa menentukan area support resisten, kemudian bisa menentukan range-nya, kemudian bisa tahu retracement-nya di mana. Apakah ini memantul sementara atau akan memantul beneran atau berbalik beneran.